Halo, saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Untuk kalian yang hobi atau penikmat garis bisik, kali ini saya akan membahas perbedaan dua aplikasi di iPad atau bisa di iPhone juga. Nah, di sini saya akan membagikan perbedaan dari kedua aplikasi tersebut. Yang pertama, kalau kita lihat dari aplikasinya ya, di sini ada aplikasi FFT yang single channel dan juga ada aplikasi yang dual channel. Nah, dual channel ini masuknya ke transfer function, tapi ini sama-sama aplikasi yang dari StudioSig. Di sini sebelum saya melanjutkan pembahasan langsung di dalam aplikasinya, di sini ya, saya akan sedikit membahas tentang perbedaan dari dua aplikasi tersebut. Yang pertama, jika kita menggunakan single channel atau FFT yang hanya satu atau single channel, jadi kita tidak butuh signal reference. Nah, di sini untuk FFT yang single channel ini kita hanya bisa melihat frekuensi respon, entah itu berbentuk brush untuk grafiknya ataupun bentuknya line, jadi seperti garis. Di FFT yang single channel ini kita tidak bisa melihat banyak hal, yang paling banyak ini biasa digunakan hanya untuk melihat respon frekuensi ataupun melihat beberapa ringing ataupun distorsi. Nah, sedangkan di dual FFT atau yang di sini aplikasi untuk transfer function-nya, kita bisa melihat banyak hal, mulai dari respon frekuensi, pasenya, kita bisa lihat delay time-nya, kemudian kita bisa lihat impulse responnya, dan banyak hal yang kita bisa lihat data dari sebuah aplikasi yang memiliki dual channel atau dual FFT. Nah, di sini secara singkat aja ya, kita akan mencoba membahas untuk yang pertama di sini adalah yang single channel. Yang pertama di bagian yang single channel di sini pengaturannya tidak terlalu banyak. Di sini kalau kita lihat ya, kita cukup menggunakan mikrofon ini bisa langsung dimasukkan ke iPad, tapi karena iPad ini tidak memiliki port untuk jack 3,5 mili, di sini harus ditambahkan USB adapter USB-C yang ujungnya ada port untuk mikrofon. Biasa kita menggunakan mikrofon untuk HP ya, seperti misalkan Dayton IMM6 ataupun Micway dan lain sebagainya. Ini bisa langsung dimasukkan dan kita tidak membutuhkan perangkat yang lain. Dan satu lagi, jika kita menggunakan FFT yang single channel, kita tidak harus menggunakan output signal dari keluaran yang ada di aplikasi tersebut. Sedangkan untuk dual FFT kita diharuskan atau yang sebaiknya kita menggunakan output dari aplikasi tersebut. Nah, kita lanjut lagi, nanti kita akan bahas. Nah, untuk aplikasinya di sini kalau untuk pengaturannya sih di sini agak lumayan banyak, tapi ini sangat simpel sekali, hanya tampilan aja yang sebenarnya yang untuk diatur ya. Ini untuk settingannya. Kemudian di sini hanya ada ini untuk ping noise ataupun signal generatornya ya, jika di on seperti ini. Nah, ini ada beberapa pilihan. Kemudian di sini untuk play-nya, di sini ada untuk grafik atau smoothing-nya, mulai dari 1 oktav, 1/3, 1/6, 1/12, 1/24, dan non-smoothing. Kemudian untuk fast atau grab decay-nya atau rata-rata berapa lama proses refresh untuk pembacaan datanya. Di sini ada fast 0,5 second 1 dan selanjutnya di sini ada peak hole average juga ya. Kemudian di sini ada menu. Nah, menu di sini ini hampir sama ya. Di sini ada untuk delete, untuk tulis, untuk simpan, dan juga untuk copy filenya gitu kan. Ini ada di sini. Kemudian di settingannya. Di settingannya di sini kita bisa setting untuk mikrofon setup, lens setup, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di dual FFT ini agak lebih banyak dibanding yang single FFT atau single channel. Nah, jika kita lihat di sini di dual FFT yang di transfer function ya, di sini kalau kita lihat di bagian pengaturannya, di sini lebih simpel dibanding dengan yang single FFT yang tadi ya. Cuman di sini kita bisa memilih audio settingnya ini ya untuk measurement source-nya dan juga referensinya. Nah, referensinya di sini kita bisa menggunakan loopback generator bawaan dari si iPad atau aplikasinya ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan sound card eksternal. Kita udah bisa memiliki dua sinyal. Yang pertama untuk sinyal output dan juga sinyal reference. Nah, perbedaannya jika kita menggunakan FFT yang dual channel, kita diharuskan atau sebaiknya kita menggunakan output ping noise atau output white noise di sini ya, generator output dari si aplikasi tersebut yang kita kirim ke perangkat yang akan kita tes untuk respon frekuensi dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena dengan dual FFT maka kita harus kita mengirim sinyal dengan source atau sumber yang sama dari aslinya. Makanya
ini hasilnya nanti yang ditangkap oleh mikrofon harusnya ini sudah lebih akurat dibanding kita menggunakan pink noise dari eksternal jika kita menggunakan dual FFT. Di sini ada grab decay-nya atau average-nya di sini ya. Kalau di sini, kalau yang di tadi yang di single channel ini hanya ada waktu ya, fast 0,5 second, 1 second dan seterusnya. Nah, di sini kalau di yang dual channel di sini menggunakan average 2 kali, 4 kali, 8 kali, 16 kali baru ada fast, slow dan average. Oke, kemudian di sini adanya time response atau delay time. Jadi di sini di dual FFT kita bisa melihat delay time antara perangkat. Misalkan kita menggunakan aplikasi ini untuk mengukur antara full ring dengan subwoofer. Kita bisa memanfaatkan fitur delay time ini di aplikasi untuk melihat berapa selisih kedatangan suara dari full ringnya dengan subwoofernya. Nah, ini yang memudahkan kita untuk setup delay time di DSP atau DLMS yang kita gunakan. Oke, kemudian di sini kita bisa nambahin di sini ya, ada plus minusnya untuk delay time-nya. Kemudian untuk sinyal generatornya sama, jenisnya ada sine wave, square wave, dan juga pink noise di sini ya untuk tononya. Kemudian untuk menunya ini sama seperti yang sebelumnya ya, yang single channel sama persis, mirip sekali. Kemudian ini untuk play-nya. Dan di sini ada smoothing-nya. Yang di single channel tadi hanya maksimum di 1/24 per oktav. Sedangkan yang di transfer function atau dual channel ini bisa sampai 1/48 oktav untuk smoothing grabnya. Oke, nah untuk menu yang di sebelah kiri settingannya ini hampir mirip sekali dengan yang tadi ya. Untuk settingannya ini sudah saya bahas di pembahasan saya yang sebelumnya review tentang FFT dan juga dual FFT. Teman-teman bisa lihat itu semua. Di sini saya akan merangkum dari kedua aplikasi tersebut. Jika yang FFT single channel, teman-teman hanya bisa melihat respon frekuensi dan juga beberapa parameter yang bisa dilihat. Sedangkan yang dual channel ini banyak sekali parameter yang bisa dilihat, mulai dari respon frekuensi, kemudian pasenya, terus delay time-nya, kemudian ada impulse respon yang bisa teman-teman lihat. Dan juga ada beberapa parameter yang bisa kita olah dari data impulse respon. Nah, perbedaannya kedua adalah jika di single channel ini kita tidak harus menggunakan sumber noise atau generator dari si aplikasinya, kita bisa menggunakan dari eksternal noise atau generator dari apapun. Bisa dari CD, bisa dari handphone yang lain, bisa juga dari pink noise bawaan dari mixer. Nah, teman-teman bisa gunakan noise dari manapun. Sedangkan untuk transfer function atau yang dual FFT, dual channel ini teman-teman disarankan untuk menggunakan output signal atau output generator dari si aplikasinya. Karena dengan teman-teman menggunakan signal generator dari aplikasinya, maka ini menunjukkan bahwa sinyal yang dikirim ini sudah dipastikan sama dengan sinyal referensi yang keluar dari si aplikasi dual FFT-nya ini yang dijadikan sebagai sinyal pembanding atau sinyal reference. Oke, kali ini pembahasan singkat tentang sebuah aplikasi yang ada di iOS. Mudah-mudahan untuk kalian sebagai penikmat garis berisik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Terima kasih, sampai jumpa.